Pernyataan ini disampaikan olehnya, Imam Mahdi Nasser Muhammad Yamani. Pernyataan tersebut berjudul, Peringatan, Covid si Penggali Kubur. Dalam sejarah, tanggal 30 bulan Rabi Petik terbalik Al-Thani tahun 1444 Hijriah. Tanggal 24 November tahun 2022 Masehi. Semoga kedamaian, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada kalian, kekasihku, para pendahulu Ansar yang baik. Ketahuilah bahwa pelajaran wafatnya Muhammad bin Salman karena COVID-19 yang tidak melalaikan, melainkan Allah jadikan sebagai pelajaran bagi para pengambil keputusan. Telah menjadi jelas bagi banyak pembuat keputusan di seluruh dunia rahasia mengapa Pangeran Muhammad bin Salman tidak menghadiri aula pertemuan semua presiden bersejarah dunia di KTT Iklim yang mempertemukan para kepala negara seluruh dunia di Sharm el-Sheikh Aula, di mana mereka membuat video dan di mana mereka berpidato, kepala non-Arab dan Arab, kecuali Pangeran Muhammad bin Salman, yang secara klinis mati. Menjadi jelas bagi semua pemimpin non-Arab dan seluruh dunia bahwa putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, absen dari KTT para pemimpin dunia. Mereka mengetahui bahwa dia telah dipengaruhi oleh kondisi kesehatan yang buruk, dan mereka tahu bahwa dia tidak akan puas bahwa KTT mini diadakan untuknya selain KTT Iklim para pemimpin dunia COP27, yang komprehensif. Apakah dia diusir dari KTT kepala negara seluruh dunia sehingga mengadakan KTT mini untuknya di levelnya? Apakah nalar dan logika menerima bahwa Muhammad bin Salman, tokoh kuat yang terkenal di dunia, puas dengan itu? Dan mereka tahu bahwa dia menyukai filosofi dan penampilan. Sehingga mereka tahu, mereka yang berakal budi, bahwa semua episode kemunculan Muhammad bin Salman sejak episode pertama kunjungan Raja Bahrain, sebenarnya adalah representasi dan rekayasa, semua seri hingga serial aktor yang memalukan dan jelas di KTT yang terpisah dari KTT global, jadi mereka mengajari yang bodoh, maka bagaimana dengan yang pintar? Hikmah di balik KTT mini itu adalah agar pemilik serial tersebut bisa berakting dan mengarang, karena mereka tidak dapat mewakili dan mengarang KTT Iklim COP27 di Sharm el-Sheikh karena banyaknya pemimpin negara. Menjadi jelas bagi banyak pemimpin non-Arab dan semua pemimpin Arab, saat menjadi jelas bagi mereka kebenaran tentang tidak bersalahnya karbon dioksida dari bencana perubahan iklim sebagai tidak bersalahnya serigala dari darah Yusuf setelah pertemuan semua profesor ilmuwan iklim, jadi beritahu mereka bahwa COVID-19, yang menyebabkan penutupan semua pabrik karbon dioksida di dunia 100% pada tahun ini, 2020 namun, mereka menemukan bahwa bencana iklim berlipat ganda di tahun-tahun COVID-19 dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022, meski dalam 3 tahun ini emisi karbon dioksida terendah dalam sejarah revolusi penutupan industri akibat COVID-19, dengan demikian, hipotesis dugaan pemanasan global, yang menyatakan bahwa itu berada di balik perubahan iklim, gagal. COVID-Corona meledakkan teori pemanasan global yang mereka yakini selama lebih dari 20 tahun, dengan memaksa pabrik karbon manusia di negara besar dan negara kecil tutup total akibat corona, jadi teori karbon diledakkan dengan alasan dan logika, dan menjadi jelas bagi semua ilmuwan iklim kegagalan hipotesis pemanasan global, sehingga menjadi nol di kiri seperti yang kami janjikan kepada mereka dengan kebenaran, fakta bahwa karbon atmosfer tidak ada hubungannya dengan perubahan iklim, bahkan tidak 1% pun. Oleh karena itu, Anda tidak akan dan tidak akan menemukan mereka setelah hari ini berusaha mengurangi gas karbon tidak peduli seberapa mengganggu mereka, karena kebenaran menjadi jelas bagi mereka di KTT Iklim COP27 di Sharm el-Sheikh, sehingga mereka membuka rahasia,
para pemimpin dunia dan ilmuwan iklim, tentang skandal pemanasan global dan mitos karbon, tetapi kebenaran menetapkan bahwa dia bersama Khalifah Allah, Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, dan bahwa semua ilmuwan dan profesor klimatologi telah menjadi nol di kiri dalam teori gas rumah kaca karbon. Pertanyaannya tetap, jadi apa penyebab perubahan iklim? Dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayai Khalifah Allah Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, yang telah berdebat dengan mereka selama 18 tahun, bahwa ini karena planet hukuman Sakar sedang mendekati, maka itu menyebabkan peristiwa pertempuran iklim Allah sebelum melewati langit bumi umat manusia, gerhana langit terjadi pada hari berlalunya, karena itu, planet pemurnian Sakar, akan menutupi langit bumi dari penglihatan di langit oleh orang-orang waktu malam dan orang-orang waktu siang di seluruh bumi pada malam perjalanannya, mulai dari terbitnya planet azab Sakar dari arah selatan bumi secara tiba-tiba, dan laknat Allah atas para pendusta. Allah Ta'ala berfirman, قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. Maka planet azab itu adalah Sakar, wahai umat manusia, maka betapa seringnya aku memperingatkan kalian dari azab Allah dengan perintah dari Allah dalam muhkam kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Seberapa sering saya memperingatkan manusia yang berpaling dari Al-Quran yang agung dari azab planet Sakar yang mendekat, sementara saya berteriak kepada semua orang kafir siang dan malam dan saya berkata, wahai Muslim, planet siksaan telah tiba, planet siksaan telah tiba. Bagaimana saya bisa berduka atas kaum mujrimin? Setiap kali kebenaran diberikan kepada mereka dari Tuhan mereka bahwa mereka bersama Khalifah Allah, Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, jadi mereka membuat telinga dari tanah liat dan telinga dari adonan, seolah-olah mereka tidak mendengar apapun tentang saya. Dan kami sebelumnya memperingatkan Anda bahwa Anda memasuki awal peristiwa besar di tahun ini, 2022 Masehi, jadi mau kita sebut apa awal tahun, 2023 Masehi. Tahun kematian dan pertempuran terbesar karena mendekatnya planet Sakar, yang kengeriannya membuat rambut anak laki-laki menjadi putih. Allah Ta'ala berfirman, فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. Inilah COVID yang menghancurkan mitos pemanasan global, maka menjadi jelas bagi semua profesor ilmuwan iklim bahwa pembuangan karbon dioksida tidak berada di belakang medan perang iklim Allah meskipun mereka, para pemimpin manusia, menghadiri KTT iklim di Mesir untuk setuju mengimplementasikan perjanjian Paris untuk iklim secara serius dan sungguh-sungguh,
para profesor ilmuwan iklim tidak punya pilihan selain mengakui bahwa teori mereka telah gagal karena penutupan COVID-19 dan penghentian pembuangan karbon karena lockdown dan penutupan. Jika mereka terkejut bahwa bencana iklim semakin meningkat, maka mereka berbalik terhina di hadapan ilmu pemilik ilmu kitab, Khalifah Allah Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani. Berapa banyak saya menderita karena dicegah dari kebenaran planet pemurnian, jadi mereka mencegah untuk percaya pada pertempuran kecil perang iklim Allah dengan planet azab, jadi mereka tidak mempercayai dampak pendekatannya terhadap matahari dan bumi karena kebohongan mengenai peningkatan bencana iklim disebabkan oleh pemanasan global karbon dioksida fosil. Saya menderita karena hipotesis dan teori ini sejak awal seruan Al-Mahdi saya sejak tahun 2005 Masehi, dan saya menyangkal teori itu dan saya menyangkal argumen para pemilik teori karbon dengan kebenaran dari kitab Allah Al-Quran yang agung dan sama sekali memusnahkannya dengan ayat-ayat kitab yang muhkamat dalam Al-Quran yang agung. Kaum muslimin menolak tetapi tidak berterima kasih dan berkata, apakah Anda lebih berpengetahuan atau Badan Amerika NASA dan semua ilmuwan iklim di dunia mendukung teori karbon gas rumah kaca, dan Anda sendiri hai Nasser Muhammad Al-Yamani memiliki teori lain saat Anda mengklaim bahwa itu adalah planet Sakar. Dan aku berlindung kepada Allah dari teori-teori yang mengatakan dugaan yang tidak ada gunanya melawan kebenaran, seolah-olah saya berbicara kepada orang-orang Arab dengan bahasa non-Arab dan bukan bahasa Arab yang jelas, jadi saya membawa Anda bukti yang jelas dari buku, Michael Aflaq yang sekuler. Atau apakah kami mengajari Anda dengan bukti yang jelas dari muhkam Al-Quran yang dengan ayat yang jelas dan menjelaskan untuk semua ulama Arab dan orang-orang mereka semua? Sesungguhnya bukti nyata bagi setiap orang yang berbahasa Arab yang menunjukkan keniscayaan berlalunya planet Sakar di langit bumi manusia sebelum hari kiamat menurut perhitunganmu, benarlah Allah Ta'ala berfirman. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Jadi ini adalah ayat muhkamat yang tidak dapat Anda ubah melalui penafsiran, menjadi salah satu ayat dari muhkam kitab yang tidak memiliki takwilan, bahkan, penampilan makna luarnya sama seperti dalamnya, jelas dan tegas. Jadi Anda mengingkari makna di dalamnya wahai pemimpin masyarakat Arab dan orang-orang mereka sama sekali, dan Anda percaya apa yang bertentangan dengan muhkam Al-Quran dengan dalih revolusi ilmiah ateis internasional, hei. Demi Allah, Allah tidak melingkupi mereka dengan ilmunya kecuali dengan apa yang Dia kehendaki, tetapi jika itu berasal dari ilmu manusia dengan apa yang bertentangan dengan muhkam Al-Quran yang agung, apakah pengetahuan mereka lebih benar daripada firman Allah? Maha suci Dia, faktanya, pengetahuan Allah adalah yang paling benar dalam perkataan dan cara yang paling memberi petunjuk. Itu adalah pengetahuan Allah Maha Suci Dia, dan siapakah yang lebih benar daripada Allah dalam perkataan? Ataukah yang dikatakan orang-orang yang membenci apa yang diturunkan Allah dalam muhkam kitabnya Al-Quran yang agung dan membenci keridaannya? Dan atas segala hal, disebabkan kesombongan setan manusia Arab dan non-Arab atas seruan Khalifah Allah, Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, Allah telah memerintahkan saya sebelum pernyataan ini untuk mengumumkan dengan seruan ini sebuah tagar global yang dipilih oleh Allah sebagai berikut. Siapapun yang membenciku, biarkan dia menggali kuburnya. Dan saya bersaksi kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa,
atas semua pendukung yang saya perintahkan kepada mereka semampunya melalui internet global untuk mengumumkan dan menyampaikan pernyataan itu, yang berjudul, "Siapapun yang membenciku, biarkan dia menggali kuburnya." Dan saya bersumpah demi Tuhan yang Maha Besar bahwa saya tidak menulis pernyataan itu dari kepala saya, sesungguhnya seperti yang Tuhanku perintahkan kepadaku dengan satu surat, maka jika aku seorang pendusta maka dustaku akan menimpaku dan tidak akan menimpa para penjahat, dan jika aku benar maka hak Allah untuk memberikan kemenangan kepada khalifahnya yang Dia pilih, jika saya pembohong, maka kebohongan itu kembali padaku, dan tidak ada kerugian yang akan menimpa para penjahat, dan jika aku benar, maka Allah berkewajiban untuk memberikan kemenangan kepada khalifahnya yang Dia pilih, maka leher dunia tunduk dalam ketaatan kepada khalifahnya sedangkan mereka dalam kehinaan, biarkan siapapun yang mau dan biarkan siapapun yang sombong. Jadi tunggu saja kematian Presiden China, Xi Jinping, dengan izin Allah Tuhan semesta alam, menjadi salah satu penjahat terbesar terhadap Ar-Rahman, yang melakukan kekerasan dalam memenjarakan Muslim China, dan mereka menunggu pengumuman kematian orang-orang seperti dia di antara para pembuat keputusan dan penjahat di dunia. Tidak ada kabar gembira setelah hari ini bagi para penjahat yang mengikuti apa yang membuat murka Allah dan membenci keridaannya. Biarkan mereka mati dalam murka mereka, biarkan mereka menggali kubur mereka, yang membenci penyeru keridaan Allah, kebahagiaan yang lebih besar dari surganya. Jadi mereka yang membenci keridaan Allah di lidah penyeru pada kebenaran dari Tuhannya, cukuplah perintah dari Allah kepada khalifahnya yaitu mengumandangkan azan kematian dengan siksaan kemurkaan yang pedih bagi orang-orang yang membenci penyeru pada keridaan Allah untuk menggali kuburnya, dalam arti membiarkan mereka menjadi kabar gembira tentang kematian lebih cepat daripada nanti. Jadi apakah dia bersembunyi di kuburan selain mereka yang mati? Ya Allah, saya melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk saya lakukan bertahun-tahun sebelumnya. Saya memperingatkan mereka dan memperingatkan mereka siang dan malam, dan menjelaskan kepada mereka seruan yang benar dari Tuhan mereka atas pengetahuan dari Tuhan mereka bayan keterangan yang benar untuk Al-Quran yang agung. Maka mereka membenci penyeru kebenaran karena mereka membenci seruan saya menuju kebahagiaan keridaan Allah dengan menyembah hanya kepada Allah tanpa sekutu baginya, karena dengki dari diri mereka sendiri, dan siapapun yang tidak percaya pada seruan penyeru ke jalan Allah berdasarkan pengetahuan dari Allah, nasibnya adalah api neraka. Bahkan saya memberitahu mereka bahwa mereka adalah yang terdepan di antara para penjahat di planet api neraka. Benarlah firman Allah Ta'ala. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العظيم. Tapi kebanyakan dari mereka adalah pembenci kebenaran, jadi hukuman mereka terserah kepada Allah yang Maha Tinggi, yang agung, jadi nantikan hukuman Allah, saya menonton bersama Anda. Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dari serangan dahsyat tentara Allah dengan membenarkan doa yang kami tulis pada tanggal 26 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, sesuai dengan tanggal 26 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Tanggal 19 bulan 5 tahun 2020 Masehi, yang mana memiliki judul sebagai berikut. Virus Corona dan bayan keterangan pemutus yang sebenar, pemisah antara yang hak dan yang batil, bukan senda gurauan. Maka larilah dari azab Allah kepadanya, jadi Anda tidak akan menemukan untuk diri Anda selain Allah pelindung atau pelindung dari hukumannya kecuali melarikan diri dari azab Allah kepadanya.
maka sembahlah Allah saja tanpa sekutu, maka bertobatlah kepada Allah, bertobatlah dari dosa-dosa besar dan maksiat serta pelanggaran terhadap manusia, menumpahkan darah mereka dan menjarah uang mereka, padahal mereka mentaati Allah dan para utusan kitab dan Khalifah Allah di seluruh dunia. Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani yang Allah berikan pengetahuan mengenai kitab Al-Quran yang agung, jadi dia menjadikan saya khalifahnya untuk seluruh dunia, jadi Anda tidak mematuhi panggilan Khalifah Allah, Al-Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani, maka Allah mengutus kepadamu tentara COVID, sejenis nyamuk, yang tidak kamu ketahui, tidaklah kalian meliputi mereka dengan ilmu, dan mereka bukan termasuk serangga penyengat seperti yang kalian sebut, nyamuk yang terlihat itulah yang Anda sebut corona, dan apa itu corona? Sebaliknya, COVID adalah salah satu prajurit Allah yang terkecil, kecuali bahwa tingkat ilmiahnya melebihi semua fantasi ilmiah Anda, bahkan Anda membuat bendera Anda nol di sebelah kiri seperti yang kami ajarkan kepada Anda hampir 3 tahun yang lalu kecuali sedikit, maka kami mengajarimu dengan perintah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi bahwa Dia memberi izin untuk menyerangmu dengan pasukan yang tidak kamu lihat, itu datang kepada Anda dari mana Anda tidak tahu asalnya, itu adalah perang corona dari Allah, dan perang global corona akan meningkat dengan apa yang tidak Anda duga. Meskipun mereka semua berasal dari China, mereka tidak tahu asal-usulnya. Mereka ada atas perintah Allah, dengan kun fayakun, seperti yang kami beritahukan kepada Anda, mereka akan keluar dalam batch yang ditandai, satu periode demi satu periode, penguatan dari sebelumnya, dan setiap tanda lebih besar dari saudaranya sehingga membentuk aliansi viral dengan mitra seperti yang kami fatwakan sebelumnya. Saya tahu dan mengerti apa yang saya katakan, dan siapapun yang merenungkan rantai nyamuk dan rahasia virus corona dari awal sampai akhir mengerti itu. Virus corona adalah sebahagian azab yang lebih kecil sebelum kedatangan azab yang lebih besar, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Sebaliknya, mereka adalah tentara bermerek, jadi mereka menerima pengetahuan langsung dari Allah, penciptanya, yang telah Allah siapkan, bagaimana cara menyerang sistem tubuh manusia, tentara Allah masih menyerang Anda, makhluk Allah terkecil di dalam kitab dan paling cerdas dari semuanya, mereka tidak mendurhakai apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, suatu tantangan bagimu dari Tuhan semesta alam yang menciptakan kamu dan menciptakan langit dan bumi, pencipta segalanya dan penguasa kerajaan surga dan bumi, jika Anda meninggalkan Tuhan di belakang Anda, seolah-olah Dia tidak ada, jadi gali kuburanmu, hai penjahat, atau jangan gali, demi Allah mereka membunuhmu saat berdiri, duduk, dan miring, dan siksaan berat bagi orang lain dalam berbagai tingkatan, dan juga dengan skenario yang sama dari mana Anda tidak tahu, dan masa COVID yang paling parah adalah kematian yang tidak melalaikan, itu datang lebih awal, tetapi sebagai singa yang menyaksikan pertempuran, siap, menunggu perintah Allah untuk menyelesaikan pertempuran, jadi kami memperingatkan Anda bahwa Anda belum melihat apapun kecuali manuver tentara COVID menyerang Anda dari mana Anda tidak tahu asalnya, sama seperti Tuhan menyerang Anda dengan perang iklim Allah, dan juga dari mana Anda tidak tahu alasan sebenarnya bencana perang iklim Allah meskipun Sakar berukuran besar. Ini adalah salah satu planet terbesar dalam kitab ini, itulah planet siksaan, Sakar, yang tidak datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba karena pergantian pakaiannya. Itu ditutupi dengan api hitam pekat seperti kegelapan wajah bulan di bulan baru, dan itu menandakan perang Tanawus perang iklim Allah sampai membuat ilmu-ilmuwan iklim nol di kiri.
Maka jelas bagi semua pemimpin manusia bahwa ilmuwan iklim tidak mengetahui apa penyebab perubahan iklim, dan ahli iklim di Sharm el-Sheikh mengajari mereka bahwa menjadi jelas bagi mereka bahwa mereka semua telah menyimpulkan bahwa itu bukan penyebab perubahan iklim seperti yang mereka pikirkan sebelum kedatangan COVID, melainkan karena gas rumah kaca karbon dioksida. Sebenarnya itu menjelaskan kepada mereka bahwa itu tidak seperti yang mereka klaim, karena itu menorpedo teori mereka tentang COVID-19 yang menghentikan roda kehidupan selama berbulan-bulan. Itu hanya diperlukan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 50% per tahun. Tetapi COVID menghentikan emisi karbon negara kaya dan industri sebesar 100% per hari selama beberapa bulan. Kemudian Allah mengangkat kriteria perang iklim Allah dan menghancurkan teori pemanasan global, dan itu benar-benar berakhir pada KTT Iklim Besar COP27 di Sharm el-Sheikh. Jadi Anda tidak akan pernah mendengar mereka berbisik kepada Anda setelah hari ini kecuali mereka yang ingin berhenti, dan tidak ada orang waras yang akan mempercayai Anda setelah hari ini tentang apa yang mereka sebut sebagai gas rumah kaca karbon dioksida bumi dari pabrik mereka seperti yang mereka klaim. Jadi mengapa mereka menyembunyikan dari orang-orang pengumuman kegagalan teori pemanasan global? Mereka mengajari orang-orang bahwa apa yang mereka pikirkan 30 tahun lalu adalah teori pemanasan global, menjadi jelas bagi mereka bahwa itu hanyalah teori hipotetis berdasarkan dugaan yang tidak menambahkan kebenaran. Kemudian mereka mengakui bahwa fakta fisik tentang penyebab iklim dan perang corona Allah sesungguhnya mereka tidak meliputi Allah kecuali salah seorang hambanya yang saleh, dia adalah Khalifah Allah atas seluruh dunia Imam Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Kemudian mereka menyatakan tunduk kepada Tuhan semesta alam, sehingga mereka tunduk kepadanya, dan leher mereka tunduk kepada Khalifah pilihan Allah atas mereka, sementara mereka dihinakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ صدق الله العظيم. Tanda pagar. Jadi kita akan melihat siapa pembohong paling jahat wahai masyarakat yang sombong terhadap Khalifah Allah Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Memang takdir Anda telah datang dari setiap pintu dengan malapetaka perang Allah dengan iklim dan corona. Jika Nasr Muhammad al-Yaman adalah orang yang benar bahwa Allah memilihnya sebagai khalifahnya di seluruh dunia, maka kamu akan mengetahui bahwa Allah Maha Tinggi dalam urusannya dan bahwa sesungguhnya aku tidak mengada-ada terhadap Allah dengan menyerukan seruan, siapa saja membenciku biarlah dia menggali kuburnya, artinya biarkan dia diberi kabar gembira tentang kematian, maka tunggulah aku bersamamu, dan kamu akan mengetahui kebenaran firman Allah yang Maha Tinggi. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saudara kalian Khalifah Allah atas seluruh dunia, Al-Imam Al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.